Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu serta pemuda-pemudi yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Kami berharap bahwa kabar hari ini adalah baik karena Tuhan menjaga dan melindungi kita. Hari ini Senin 5 Februari 2024, saya Pendeta Indah Sriatun bersama Saudari Sophie Olivia Genesia Siagian mengajak Bapak Ibu dan saudara sekalian untuk mengikuti renungan pagi bersama Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dengan pola 4M, yakni menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman-Nya. Renungan kali ini mengambil tema keharusan memberitakan Injil. Mari sebelum mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu di pagi ini, kami bisa bangun dalam keadaan tubuh yang sehat. Adalah suatu sukacita dikala kami buka pagi hari dengan merenungkan kebenaran firman-Mu. Juga kiranya Engkau berkati, kiranya perenungan pada pagi hari ini kami bisa semakin diteguhkan untuk memberitakan Injil demi nama-Mu. Terima kasih Yesus Allah Bapa, haleluya, amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari 1 Korintus 9 ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan menemukan jawaban dari pertanyaan di bawah ini berdasarkan 1 Korintus 9 ayat 16. Apakah pengaruh Injil dalam kehidupan orang percaya? Pengaruh Injil dalam kehidupan orang percaya, kita semakin berani untuk memberitakan Injil bagi semua orang. Apa yang menjadi keharusan bagi orang percaya? Yang menjadi keharusan bagi orang percaya adalah memberitakan Injil. Apa dampaknya jika tidak memberitakan Injil? Dampaknya jika kita tidak memberitakan Injil, kita akan celaka. Terima kasih untuk semua jawabannya. Saudara, pemberitaan Injil merupakan tanggung jawab orang percaya yang telah diampuni dosa-dosanya. Dalam 1 Korintus 9 ayat 16 yang tadi baru kita baca, ada istilah kata keharusan yang menunjuk kepada menekankan suatu kewajiban yang mutlak dan harus dilakukan dan bersifat wajib. Karena itu, suka atau tidak suka, mau atau tidak, senang atau tidak, ini merupakan kewajiban yang harus dilakukan. Keharusan dalam bahasa Yunani adalah anake yang memiliki arti keperluan, gaya hidup, mendesak, paksaan, atau keharusan dan kewajiban. Sebagai orang percaya, maka tugas penginjilan merupakan suatu keharusan orang percaya yang diminta oleh Tuhan. Tugas penginjilan adalah tugas semua orang percaya tanpa terkecuali. Eksistensi gereja dan semua orang percaya ditentukan oleh pelaksanaan tugas penginjilan. Kita tidak boleh memandang penginjilan hanya sebagai tugas pokok yang dilakukan oleh pendeta atau penginjil. Sebaliknya, kita harus menyadari penginjilan sebagai gaya hidup yang dikehendaki Allah bagi kita untuk memberitakannya kepada orang-orang yang berada di sekitar kita, seperti kepada keluarga, kepada teman, kepada sahabat, rekan sekerja, orang-orang yang kita jumpai dan mereka butuh mendengar Injil. Dalam memberitakan Injil, kabar anugerah Allah tidak hanya ditujukan kepada orang-orang yang bukan Kristen saja, tetapi juga terhadap Kristen KTP atau kepada mereka yang sekedar beragama Kristen karena faktor keluarga, mereka belum membuka hati untuk menerima Tuhan Yesus Kristus. Paulus tegas menempatkan diri betapa dia ada di bawah Injil. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, dan memberitakan adalah kewajiban yang tidak boleh diabaikan. Bahkan dengan keras Rasul Paulus berkata, "Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil." Mengapa?
karena kita sudah diselamatkan oleh kematian kekal, tetapi tidak memberitakan kehidupan. Kehidupan yang didapat dari Injil itulah yang seharusnya dikembalikan kepada arti Injil itu sendiri. Itulah sebabnya memberitakan Injil merupakan keharusan. Untuk itu, mari kita didorong untuk memberikan Injil sebagai sebuah keharusan serta memberitakan Injil mencegah kita dari kesombongan. Mari bagikanlah kepada keluarga kita, sahabat kita, saudara seiman di gereja, dan setiap orang yang kita kenal agar mereka mau dan harus memberitakan Injil. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menutupnya di dalam doa. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau telah mengampuni dosa-dosa kami, dan Engkau yang mengajarkan kepada kami untuk membagikan kehidupan kami kepada orang lain yang ada di sekitar kami. Maka berkati dan mampukanlah kami Bapa untuk memberitakan kabar Injil bagi sekeliling kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa serta memohon. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang telah mengikuti saat teduh bersama GKO Kristus Raja Bekasi 3. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin.